Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan saat ini kita semua senantiasa mendapat keberkahan, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa berjumpa pada materi saat ini, yaitu lanjutan dari kemarin kita sudah membahas sholat jamak. Kita lanjutkan yaitu tentang sholat qashar pada bab yaitu sholat jamak dan qashar. Anak-anak semuanya, yang pertama kita akan mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan sholat qashar, bagaimana syarat-syarat sholat qashar, termasuk bagaimana tata caranya, dan seterusnya akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita lanjut tentang pengertian daripada sholat qashar. Nah, mengqashar sholat adalah meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Nah, meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Misalnya yang kita kerjakan adalah sholat duhur yang jumlahnya ada 4 rakaat. Nah, kemudian kita qashar, kita kurangi menjadi 2 rakaat, itu namanya di qashar. Nah, sholat yang bersangkutan itu apa? Sengaja kita melakukan yang kita tuju, yang kita lakukan adalah sholat duhur. Berarti yang bersangkutan itu maksudnya adalah sholat duhur tadi, atau mungkin asar, atau mungkin isya dan seterusnya. Adapun sholat yang dapat di qashar anak-anak adalah sholat yang jumlah rakaatnya ada 4, yaitu duhur, asar, dan isya. Artinya apa? Tidak semua sholat itu boleh di qashar. Yang diperbolehkan di qashar atau dikurangi daripada jumlah rakaatnya hanya sholat yang jumlah rakaatnya itu 4, yaitu duhur, asar, dan isya. Berikutnya, rakaat yang pada mulanya berjumlah 4 diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi tidak boleh diqashar atau diringkas yang jumlahnya 4 rakaat, diringkas atau diqashar menjadi 1 rakaat. Enggak boleh. Jadi menguranginya hanya ada 2, yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, itu aturannya begitu. Jadi enggak boleh seenaknya sendiri, semaunya sendiri sholat 1 rakaat. Lah kenapa 1 rakaat? Saya qashar, sholatnya saya ringkas. Nah, itu enggak boleh. Qasharnya ada 2 saja. Yang berikutnya tentang dasar diperbolehkannya mengqashar sholat adalah terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 104. Jadi semua itu ada dasarnya, dasar diperbolehkannya. Nah, ada pada surat An-Nisa ayat 104 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat.
Dan juga jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata. Artinya ketika kita bepergian atau karena takut serangan orang kafir, kita diperbolehkan mengqashar atau meringkas sholat. Nah, ini dasar hukumnya. Dasar di hukumnya atau dasar diperbolehkannya mengqashar atau meringkas sholat. Berikutnya, syarat sholat qashar. Setelah kita mengerti apa dan bagaimana mengqashar sholat, maka kita juga harus tahu tentang beberapa syarat yang harus diperhatikan di dalam mengqashar sholat. Yang pertama, karena kita sebagai musafir atau bepergian untuk tujuan yang baik. Nah, itu boleh mengqashar sholat karena kita sebagai musafir atau sedang bepergian, di mana bepergiannya itu untuk tujuan yang baik, untuk tujuan yang mulia, bukan untuk tujuan yang untuk kejahatan atau tujuan-tujuan kemaksiatan atau tujuan-tujuan yang tidak baik. Nah, jangankan mengqashar sholat bepergian, jangankan bepergian untuk mengqashar sholat, tetapi bepergiannya yang karena tujuan tidak baik tadi itu juga dilarang. Maka di sini yang diperbolehkannya mengqashar sholat itu bepergiannya atau musafirnya itu untuk tujuan yang baik, untuk tujuan yang mulia. Misalnya kita mengunjungi nenek yang ada di Jakarta misalnya atau di Surabaya. Nah, itu bepergian yang mulia karena kita silaturahim atau mengunjungi keluarga, mengunjungi neneknya. Nah, atau mungkin kita bepergian yang lainnya. Pokoknya yang tujuannya baik-baik, bukan untuk tujuan yang jahat, untuk tujuan yang tidak baik. Yang kedua, sholat yang dikerjakan adalah sholat yang dilakukan pada waktu itu. Jadi nggak boleh yang waktu lainnya. Jadi harus sholat yang ada di waktu itu. Misalnya duhur. Berarti yang dikerjakan adalah sholat duhur dengan diqashar. Yang ketiga, harus ada niat, yaitu niat mengqashar sholat atau niat meringkas daripada sholat. Nah, yang keempat, jarak perjalanannya atau bepergiannya itu jaraknya sudah memenuhi syarat diperbolehkannya mengqashar sholat. Anak-anak semuanya, adapun jarak diperbolehkannya mengqashar sholat, maksudnya jarak bepergian yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat, ada beberapa perbedaan para ulama. Ulama itu ahli agama, ahli ilmu yang sangat paham tentang ilmu fikih, tentang ilmunya sholat dan lain sebagainya. Tetapi walaupun ada perbedaan, ada langkah-langkah sebagai kehati-hatian, kita menggunakan ketentuan jarak yang disepakati, maka sebagian besar ulama mengatakan, yaitu mensepakati sekitar 85 km. Artinya ketika kita bepergian jauhnya kurang lebih sekitar 85 km, baru itu diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Jadi nggak sembarang bepergian. Kalau hanya bepergian, misalnya kita rumahnya Blitar, perginya ya cuma di daerah Blitar saja, mungkin tidak memenuhi syarat itu, maka itu tidak diperkenankan untuk mengqashar sholat. Jadi tidak syukur, tidak sembarang bepergian. Nah, bepergiannya baik, jaraknya sudah memenuhi syarat untuk diperbolehkannya melakukan sholat qashar. Nah, adapun tata cara sholat qashar, nah harus selalu diingat bahwa sholat yang boleh diqashar hanya sholat yang jumlah rakaatnya 4, yaitu sholat duhur, asar, dan isya. Maaf, ini di slide-nya Ustadz, isyanya belum tertulis, ada yang kelewatan. Jadi
Ya, yang boleh dikosor itu sholat yang jumlah rakaatnya ada 4. Zuhur, asar, dan isya. Kalau maghrib dan subuh itu tidak boleh dikosor, tidak boleh dikurangi. Subuh juga dikerjakan pada waktunya tanpa dikosor. Nah, adapun caranya, misalnya di sini kita tuliskan sholat duhur kosor. Nah, maka itu dilaksanakan pada waktunya. Waktunya apa? Waktunya duhur. Jumlah rokaatnya yang ada 4 rokaat diringkas atau dikosor menjadi 2 rokaat. Nah, ringkasannya seperti itu. Jadi nggak boleh sembarang meringkas. Misalkan 4 jadi satu rakaat nggak boleh. Jadi di sini ketentuannya dari 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat. Adapun niatnya usolli fardhu zuhri rakataini qasran lillahi ta'ala. Nah, ini misalnya sholatnya sendirian, misalnya kamu sholatnya itu berjamaah, ayah sebagai imamnya. Nah, atau mungkin juga kalian menjadi imam untuk teman-temannya, maka akan berbeda. Kalau imam berarti usolli fardhu zuhri rakataini qasran imaman lillahi ta'ala. Kalau makmum berarti ya usolli fardhu dhuhri raka'ataini qasran makmuman lillahi ta'ala. Kalau sendirian ya seperti ini. Nah, kemudian kita contohkan lagi misalnya sholat asar qasar. Dilaksanakan pada waktunya. Jumlah rakaatnya yang mestinya 4 diringkas atau dikosor menjadi 2 rakaat. Usolli fardul asri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Kalau imam ya ditambahi imam, kalau makmum ditambahi makmum. Imaman lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala. Isya juga demikian, dikerjakan pada waktunya. Kalau isya misalnya ya usolli fardhu isya'i raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Ini sebenarnya sangat simpel, sangat mudah sekali ya, tata caranya mengqasar sholat. Semoga pandemi ini segera hilang, nanti kita bisa sholat kembali, nanti kita bisa mempraktekkan bagaimana caranya mengqasar sholat. Anak berikutnya, kemarin kita juga mempelajari tentang sholat jamak. Saat ini kita sholat qasar. Nah, kalian semuanya sudah tahu kalau jamak itu maksudnya menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Kalau qasar meringkas sholat. Anak-anak semuanya dengan tetap memperhatikan sebab dan syarat yang telah ditentukan, artinya sebab dibolehkannya tadi, dan juga syarat-syarat yang sudah ditentukan, di samping boleh dijamak dan dikosor. Sholat itu boleh dijamak, artinya digabungkan, dikosor artinya diringkas. Sholat juga boleh dilakukan dengan jamak kosor. Maksudnya apa? Boleh digabungkan sekaligus dikosor atau diringkas. Nah, maksudnya di situ digabungkan dan diringkas jumlah rakaatnya. Yang asalnya 4 menjadi 2 rakaat. Misalnya, sholat duhur dengan asar dijamak dan kosor. Dilakukan dengan cara jamak kosor. Artinya berarti 2 sholat tadi, duhur dan asar, digabungkan menjadi 1 waktu dan juga dikosor. Nah, duhurnya 2, asarnya 2. Kenapa 2? Karena dikosor. Kenapa dijadikan 1? Karena namanya dijamak. Maka kalau dikerjakan pada waktu duhur, namanya jamak takdim. Kalau dikerjakan pada waktu asar, namanya jamak takhir.
Karena itu dikosor, maka baik jamak takdim maupun jamak takhir jumlahnya yang seharusnya 8 kalau duhur dengan asar 8 rakaat, maka menjadi 2 rakaat. Dan itu diperbolehkan, namanya rukhsah atau ada kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita misalnya bepergian sebagaimana ketentuan yang telah disampaikan di atas tadi. Paham ya? Semoga bisa paham. Buku cetaknya, buku paketnya nanti juga dibaca tentang sholat jamak dan qashar agar lebih mendalam lagi di samping mendengar keterangan yang disampaikan oleh Ustadz. Berikutnya dari semuanya tadi tentang sholat qashar, sholat qashar kita rangkum, kita simpulkan bahwa sholat qashar adalah meringkas atau mengurangi jumlah rakaat yang tadinya 4 menjadi 2. Dan yang harus diketahui lagi bahwa sholat yang boleh dikosor adalah duhur dan asar serta isya. Jadi ada 3 sholat yang boleh dikosor, duhur, asar, dan isya. Adapun syarat-syaratnya, syarat sholat qashar adalah 1 sebagai musafir atau sedang bepergian. Kemudian salat yang dikerjakan adalah salat yang dilakukan pada waktu itu sebagaimana dicontohkan tadi. Misalkan duhur, ya berarti duhur. Misalkan asar, berarti juga asar. Tidak dipindah-pindahkan waktunya. Yang berikutnya ada niat untuk mengqashar sholat. Niatnya tadi sudah disampaikan. Kemudian jarak perjalanannya sudah memenuhi syarat yang diperbolehkan mengqashar sholat, yaitu kurang lebih 85 km. Nah, itu tentang sholat qashar anak-anak semuanya. Anak-anak, itu sedikit tentang keterangan tentang sholat qashar. Nah, semoga kita bisa memahami dan bisa mengerti. Dan sekaligus kita senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar situasi yang seperti ini, wabah pandemi COVID-19 ini atau wabah virus corona ini segera sirna, segera hilang, dan kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, bisa ke sekolah kembali agar bisa belajar dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan bisa belajar dengan baik, bisa belajar dengan tenang sebagaimana yang kita harapkan. Tentunya di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon segera berakhirnya wabah pandemi virus COVID-19, kita juga harus selalu mematuhi protokoler kesehatan. Misalnya kita selalu jaga jarak, cuci tangan, jaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan seterusnya. Insya Allah dengan begitu semuanya akan tetap dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak, sekali lagi Ustadz berpesan tetap semangat untuk belajar. Kita juga harus selalu rajin sholat dan jangan lupa kita selalu berbakti kepada kedua orang tua agar semua harapan dan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا
مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا